Untuk perencanaan kinerja pengawas sekolah, setelah masuk ke akun Ruang GTK, silakan memilih pada menu pengelolaan kinerja. Pastikan akun Anda sudah terpilih yang benar, dan kemudian pastikan juga periodenya Januari sampai Desember 2025. Lalu kita pilih menu pengawas sekolah sebagai pegawai. Ini akan muncul setelah kepala dinas melakukan mengirim perencanaan kinerja di kinerja. Kita klik cek. Menu ini kita mulai perencanaan dari praktik kinerja. Ini harusnya mulai, tapi lanjutkan karena saya sudah sempat membukanya. Kita akan coba klik di sini. Mulai. Nah, yang pertama Bapak Ibu akan memilih salah satu fokus peningkatan kinerja, fokus praktik ya, praktik menjadi fokus peningkatan kinerja. Yang pertama kepemimpinan pembelajaran, di mana pada topik ini pengawas sekolah akan mendampingi kepala sekolah melakukan kepemimpinan pembelajaran mulai dari menjabarkan visi misi sekolah, mengelola kurikulum, kemudian memberikan dukungan untuk refleksi guru. Yang kedua, kualitas pembelajaran. Pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan afektif, dan metode pembelajaran. Yang ketiga, iklim sekolah. Pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah dalam meningkatkan iklim satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Kemudian yang keempat, kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Di sini pengawas sekolah akan mendampingi kepala sekolah dalam meningkatkan sistem pengelolaan satuan pendidikan, meliputi pelibatan orang tua, masyarakat, dan peserta didik, perencanaan berbasis data, dan pemanfaatan teknologi. Saya akan pilih kualitas pembelajaran. Setelah dipilih, klik lanjut. Nah, ini adalah langkah yang kedua, memilih 3 satuan pendidikan yang akan menjadi fokus dalam praktik kinerja Bapak Ibu. Ini adalah praktik kinerja yang saya pilih, kualitas pembelajaran. Berikutnya ada data satuan pendidikan yang akan kita pilih menjadi fokus prioritas, diurutkan berdasarkan capaian rapor pendidikan. Nah, di sini saya akan memilih 3 sekolah binaan dampingan saya, yaitu SD Negeri 2 Rendang, Negeri 3 Nongan, dan SD 4 Besaki. Klik lanjut. Nah, di sini rangkuman dari apa yang sudah kita pilih, dan klik simpan. Berikutnya adalah perilaku kerja. Kalau di sini praktik kinerja sudah siap diajukan. Perilaku kerja mulai. Di sini dipilih perilaku kerja berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kita pilih berakhlak ini saya akan sesuaikan dengan fokus pada praktik kinerja saya. Memahami kebutuhan peserta didik. Kebaikan, saya akan memilih memahami kebutuhan satuan pendidikan. Perwujudannya, ini ada beberapa indikator pilihan. Jadi saya akan coba memilih bagaimana mengidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan secara proaktif. Yang kedua, akuntabel. Indikator yang saya pilih adalah di sini ada 3 pilihan ya: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Di sini saya akan pilih yang kedua, memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
Jadi bagaimana saya berharap mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Perwujudannya dengan menggunakan fasilitas kerja sesuai dengan peruntukannya atau mendorong efisiensi penggunaan dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Saya akan pilih yang kedua. Yang ketiga, kompeten. Ada 3 indikator: melaksanakan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan satuan pendidikan, membantu pemangku satuan pendidikan untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi saya akan pilih yang pertama, melaksanakan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Jadi saya akan terus meningkatkan diri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Atau yang kedua, membantu pemangku satuan pendidikan untuk saling belajar. Jadi ini sepertinya lebih kalau yang pertama ini fokus ke diri saya, meningkatkan kompetensi diri. Tapi kalau di sini membantu pemangku satuan pendidikan, bagaimana stakeholder, pemangku kepentingan satuan pendidikan bisa saling belajar untuk bersama-sama meningkatkan satuan pendidikan. Jadi saya pilih yang kedua. Perwujudannya dengan memberikan kesempatan bagi kepala sekolah untuk menyampaikan pendapat, membagikan pengetahuan-pengalaman untuk dialog bersama kepala sekolah, guru, dan pendidikan dan orang-orang dunia kerja. Saya pilih yang kedua. Jadi bersama-sama. Yang keempat, harmonis. Indikatornya juga ada 3: menghargai seluruh pemangku pendidikan, memberi bantuan bagi pendidikan, membangun lingkungan yang kondusif. Dari sini saya akan pilih yang ketiga, membangun lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Cara lakukan dengan menyelesaikan konflik secara konstruktif, berinteraksi bagi pihak berdasarkan etika yang tinggi, menghindari interaksi yang berpotensi menimbulkan konflik. Saya pilih yang kedua, berinteraksi. Jadi bagaimana saya membangun interaksi dengan berbagai pihak berdasarkan etika yang tinggi. Yang kelima, loyal. Ada 3 juga pilihan indikatornya: memegang teguh moral dan mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga nama baik dinas pendidikan dimanapun berada, menjaga informasi yang bersifat sensitif dan berpotensi merugikan dinas pendidikan dan satuan pendidikan. Saya pilih yang pertama, memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwujudannya dengan ada 3 pilihan juga: menghindari ucapan perbuatan yang menjurus perpecahan, menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pendidikan, mencegah situasi yang menghambat transformasi. Jadi saya pilih yang kedua, menyebarkan informasi yang mendukung transformasi. Yang keenam, adaptif. Pilihannya ada 3: menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pendidikan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas memajukan pendidikan, berpikir proaktif untuk memajukan satuan pendidikan. Jadi saya pilih yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Perwujudannya dengan menyampaikan ide gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan, membuat inovasi yang mendukung transformasi secara konsisten, mengantisipasi permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan, menjalankan sistem kerja berbasis teknologi informasi. Jadi saya akan pilih yang kedua, membuat inovasi yang mendukung transformasi secara konsisten. Yang ketujuh, kolaboratif. Ada 3 juga pilihan indikatornya. Yang pertama, memberi kesempatan bagi satuan pendidikan dan masyarakat untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Mampu bekerja sama dengan satuan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan, menggerakkan pemanfaatan sumber daya dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai transformasi pendidikan. Nah, dari 3 indikator ini, yang pertama saya pikir peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan fokus peningkatan kinerja saya. Perwujudannya adalah dengan menerima pendapat dan saran secara terbuka untuk rekan kerja, memuji keunggulan dan prestasi orang lain, membagi tugas dan tanggung jawab secara proporsional. Jadi saya akan pilih yang ketiga, bagaimana membagi tugas dan tanggung jawab secara proporsional. Sudah, keenam perilaku kerja sudah saya isi indikator dan perwujudannya, lalu klik simpan. Yakin disimpan. Oke. Praktik kinerja dan perilaku kerja sudah siap diajukan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi. Oke, saya akan melakukan perencanaan di pengembangan kompetensi. Berdasarkan isian dari refleksi kompetensi dan hasil diskusi dengan tim kerja, jadi saya akan melakukan salah satu indikator yang fokus pada peningkatan kinerja. Dari hasil refleksi kompetensi,
Ada indikator yang perlu ditingkatkan dan indikator yang terkuat. Indikator yang perlu ditingkatkan, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Yang kedua, kolaborasi untuk peningkatan mutu layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pendampingan kepada kepala sekolah dalam mengelola implementasi kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari ketiga ini saya akan pilih yang kedua. Bagaimana mengembangkan kolaborasi untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Apa yang saya butuhkan untuk meningkatkan indikator tadi? Jadi tinggal dipilih inspirasi untuk diterapkan, penerapan utuh sebuah praktik, atau mungkin pilihan lainnya kita lihat. Nah, ada banyak lagi. Yang dibutuhkan adalah inspirasi mungkin ya, inspirasi untuk diterapkan, jadi berbagai ide-ide untuk diterapkan. Cara saya untuk meningkatkan indikator ini, berbagi praktik baik di Kombel, komunitas belajar sekolah, pembelajaran minat dan pendampingan, berbagi praktik baik di komunitas belajar lintas sekolah tentang pembelajaran, bintek tentang juknis panduan, webinar, seminar pendidikan, konferensi simposium, studi tiru. Saya akan melakukan berbagi praktik di komunitas belajar lintas sekolah. Jadi akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik dengan kepala sekolah dampingan saya di gugus maupun di kecamatan, ataupun mungkin di kabupaten dan provinsi. Di mana akan belajar? Nah, saya akan belajar tidak secara mandiri saja, tetapi saya lebih dilakukan dalam komunitas organisasi profesi. Kegiatan lain yang ingin dilakukan, kita bisa klik tambah kalau ada ingin tambahan kegiatan lain selain mendapatkan inspirasi untuk diterapkan dan berbagi praktik baik. Jadi saya coba yang lainnya di sini, melihat pilihan yang lain menjadi kontribusi sebagai pelatih atau narasumber. Itu akan saya coba lakukan dengan menjadi pelatih dan narasumber berbagi praktik baik, itu semakin banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, di sini menjadi narasumber berbagi praktik baik, bintek, seminar, webinar, lokal karya, kompetisi studi banding, studi tiru tentang pembelajaran, pembinaan atau pendampingan. Nah, ini pilihannya menjadi pelatih, fasilitator, pendidikan guru penggerak. Kemungkinan kita akan pilih yang pertama saja, narasumber berbagi praktik baik maupun narasumber bintek, seminar, webinar yang ada. Di mana melakukannya di komunitas saja. Kalau mau tambah boleh ditambah lagi, tapi saya cukup 2 saja. Kesimpan. Oke, yakin untuk disimpan. Baik, praktik kinerja sudah siap diajukan, perilaku kerja sudah siap diajukan, pengembangan kompetensi juga sudah siap diajukan. Kita akan cek pelaksanaan tugas. Apa isinya? Nah, pelaksanaan tugas di sini, pelaksanaan tugas pokok mengacu pada dokumen yang sehari-hari dikerjakan dilakukan oleh pengawas, tidak ada tambahan dokumen baru. Dokumen pelaksanaan tugas pokok tidak menjadi penilaian. Terdapat 2 dokumen yang dikumpulkan pada tahap pelaksanaan, yaitu dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan dan dokumen pelaporan pendampingan satuan pendidikan. Jadi 2 dokumen yang harus kita siapkan untuk mendukung pengelolaan kinerja. Oke, ini tinggal klik ajukan kalau mau diajukan, tapi saya belum ajukan. Mungkin kita akan ajukan setelah berdiskusi lebih lanjut dengan tim penilai kinerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.